Halo Sobat Lifestyle One, kembali lagi bersama saya Dr. Richard Suwandi, spesialis penyakit dalam dari Omni Hospital Pekayon. Pada kali ini saya akan membahas mengenai HIV dan AIDS. AIDS kita sebut juga dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala-gejala penyakit yang disebabkan akibat menurunnya daya tahan tubuh kita. Jadi di badan kita ini memang ada banyak kuman-kuman yang seharusnya dia kita sebut komensal netral, dia tidak menimbulkan penyakit. Tapi ketika daya tahan tubuh kita turun drastis oleh salah satu sebab diantaranya virus HIV ini, maka kita bisa terkena penyakit. Kuman-kuman ini bisa menimbulkan penyakit. Nah, kumpulan penyakit-penyakitnya baik disebabkan karena jamur, parasit, ataupun bakteri, itu disebut juga dengan AIDS ini. Nah, sedangkan bedakan dengan HIV, HIV itu adalah virus yang disebut juga dengan Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah suatu virus RNA yang dia akan masuk ke dalam badan kita dan menghancurkan kekebalan daya tahan tubuh kita atau sistem imun kita. Sehingga apabila tidak diterapi, HIV ini dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan terjadinya suatu AIDS. AIDS sendiri ya memang sebenarnya AIDS sendiri itu sangat populer disebabkan karena HIV ya. Namun sebenarnya penyakit-penyakit yang menyerupai AIDS ini dapat juga disebabkan karena sebab-sebab lainnya. Misalnya pada penderita kanker, misalnya daya tahan tubuhnya rendah sekali ya, atau pada pasien-pasien yang memiliki penyakit autoimun di mana dia harus minum obat yang menekan daya tahan imunnya. Jadi penyakit-penyakit ini bisa timbul pada pasien-pasien seperti ini, meskipun kita tidak sebut dengan istilah AIDS. Begitu. AIDS sangat populer hanya kepada HIV saja. HIV ini ini mungkin banyak miskonsepsi ya. HIV ini hanya menular melalui darah. Ini sobat-sobat perlu tahu ya. Jadi banyak kan pertanyaannya apabila teman kita atau kita bertemu dengan orang yang menderita HIV atau HIV ini bisa nggak sih kita tertular hanya dengan bersalaman atau yang trennya itu berciuman saja, bisa nggak? Itu sangat jarang sekali. Jadi yang paling penting harus ada darah dari si penderita yang masuk ke lapisan mukosa, baik mulut, mata, ataupun organ kelamin mungkin yang masuk di bagian tubuh orang yang sehat untuk bisa terjadi menularkan penyakit HIV ini. Jadi ya memang yang paling sering penyebaran HIV ini ya diantaranya melalui penggunaan jarum suntik bergantian, di mana ya ada pertukaran darah dari situ ya. Kemudian melalui transfusi yang mungkin tidak ter-screening. Zaman dulu kan belum tahu ada penyakit ini, jadi nggak ada saringannya, kita nggak tahu, itu juga bisa positif. Atau ya yang non alat bisa juga dengan hubungan seksual paling sering. Hubungan seksual terutama untuk kaum penyuka sesama jenis, di mana hubungan laki-laki dengan laki-laki ini sangat lebih mudah menularkan karena hubungannya dilakukan secara anal ya. Untuk hubungan seperti ini itu tidak ada lubrikasi dan sangat rawan ada lecet dan ada transmisi darah dari si penderita ke orang yang masih sehat ini. Dari hubungan seksual itu sendiri seharusnya tidak. Jadi misalnya hubungan seksual itu ya katakanlah seseorang bisa menjamin hubungan seksual ini tidak ada kontak darah sama sekali dari si penderita ke orang yang sehat, seharusnya dia tidak menular. Makanya untuk itu kenapa dipromosikan sekali ya, diantaranya kondom itu memang cukup efektif, dianggap cukup efektif untuk mencegah transmisi HIV ini. Masing-masing ada persentasenya. Jadi prinsipnya adalah misalnya untuk jarum suntik itu tidak setiap suntikan pasti akan 100% positif menderita HIV. Jadi nggak selalu seseorang yang HIV menggunakan jarum yang sama dengan orang yang tidak terkena HIV. Nah, bukan berarti orang ini 100% pasti positif HIV. Namun memang karena transmisinya melalui darah ini kemungkinan tertularnya cukup tinggi. Persentasenya sekitar 1 dari 10 suntikan kalau nggak salah, saya lupa. Nah, sedangkan untuk hubungan seksual sendiri, sebenarnya hubungan seksual yang antara laki-laki dengan lawan jenis, dengan wanita, itu sebenarnya jarang. Lebih jarang ya. Jadi mungkin kalau nggak salah waktu itu saya dapatkan 1 dari 20 kali, 1 dari 15 kali, saya lupa. Itu selama hubungannya tidak menggunakan rute anal, itu lebih jarang. Tapi sebaliknya untuk sesama jenis, di mana hubungan ini laki-laki dengan laki-laki,
sangat-sangat tinggi angka kejadiannya, 1 dari 5 kalau tidak salah. Alat facial, alat-alat kecantikan, apalagi di mungkin salon-salon kecantikan yang tidak jelas ya, kurang terdaftar, tidak mengikuti sertifikasi atau standarisasi yang ada, itu seringkali mereka menggunakan jarumnya itu jarum yang sama, namun dibersihkan saja. Nah, kuman HIV ini tahan terhadap perebusan. Sama sepertinya dengan kuman hepatitis C atau hepatitis B ini sebenarnya tahan. Jadi saya bahas hepatitis B dan hepatitis C karena memang penularannya sering lewat alat kecantikan ini ya. Kita nggak tahu pasien sebelum kita positif atau tidak, namun ketika digunakan ke kita, selama itu berhubungan dengan pembuluh darah kita, digunakan untuk menyuntik, itu bisa positif, ada kemungkinan. Sayangnya tidak. Jadi HIV ini seseorang yang positif tidak akan ada gejalanya sampai dia masuk ke fase AIDS. Memang ada yang kita sebut dengan gejala akut HIV, di mana gejalanya itu terjadi pada sejak pertama kali paparan, dia terjadi pada minggu kedua sampai minggu ke-9, variasi sekali, dan ini tidak terjadi pada semua orang. Gejala itu biasa berupa panas badan, pegal-pegal, seperti gejala infeksi virus pada umumnya, kadang-kadang disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening, tapi gejala ini kan sebenarnya mirip dengan gejala flu. Jadi biasa pasiennya ini nggak sadar. Kecuali kalau misalnya mungkin pada saat berobat ke dokter didapatkan memang ada riwayat penggunaan tindakan-tindakan yang beresiko menularkan HIV, biasanya saat berobat ke dokter pun dokternya nggak sadar kalau tidak didapatkan anamnesis ini. Dan gejala ini hilang, dalam waktu 1-2 minggu dia hilang. Dan pastinya mungkin merasa, hanya pilek saja, hanya tidak ya. Nah, tapi sebenarnya dia sudah positif HIV kalau misalnya itu disebabkan oleh virus HIV. Dan setelahnya dia akan masuk fase dorman, di mana HIV-nya ini positif, tapi tidak ada gejala sama sekali. Daya tahan tubuhnya akan pelan-pelan dikikis oleh kuman ini, perlahan-lahan. Nah, tergantung dengan bagaimana gaya hidupnya si pasien, kesehatannya, pola makannya. Nah, suatu waktu dia akan menjadi AIDS. Kecepatannya sangat bervariasi tiap orang, tapi normalnya sekitar 5 tahun sampai yang paling lama mencapai puluhan tahun, 20 tahun lebih baru dia menjadi AIDS positif. Sayangnya sampai saat ini belum. Ya, jadi HIV saat ini, kalau HIV zaman dulu ya, itu vonis meninggal itu. Tidak ada obatnya, tidak ada pengobatannya sama sekali. Tapi HIV sekarang sudah berbeda. Seiring dengan perkembangan teknologi, kemajuan teknologi itu sampai sini adalah kita bisa menemukan obat-obatan yang akan menekan si virus ini. Jadi virus ini tidak akan hilang sama sekali dari tubuh, tapi ditekan dengan obat-obatan. Jadi apakah seorang penderita HIV bisa sembuh? Tidak. Tapi apakah seorang penderita HIV dengan pengobatan yang teratur bisa seperti manusia normal, hidup normal sampai tanpa komplikasi dan yang lainnya? Bisa. Dengan syarat dia berobat teratur, minum obat, konsumsi obat secara teratur. Sebaik apapun penderita HIV mendapatkan terapi, dia masih bisa menulari orang lain. Ini satu poin yang kedua. Untuk ibu hamil, sebaik apapun pengobatannya memang ada kemungkinan baik sepersekian persen untuk menularkan ke anaknya, tapi kemungkinan ini akan meningkat sangat tinggi apabila si ibunya tidak mendapatkan pengobatan. Data menunjukkan seorang wanita penderita HIV yang tidak mendapatkan pengobatan dan dia jumlah kuman di badannya itu dalam titik tertentu yang tinggi, itu kemungkinan menularkan ke bayinya apabila dia tidak mendapat obat itu sekitar 50%. Berarti 1 dari 2 kehamilan. Tapi apabila wanita ini mendapat pengobatan teratur, jumlah kumannya ditekan seminimal mungkin, obat-obatannya ideal, itu angka itu bisa sangat berkurang sekali. Dan yang perlu diketahui, WHO sendiri sudah mengatakan bahwa wanita yang menderita HIV bukan merupakan larangan untuk hamil. Wanita ini boleh hamil, masih berhak untuk memiliki anak, tidak dilarang dengan syarat dia harus berobat secara teratur. Ini jangan sampai jadi miskonsepsi. Virus HIV tidak pernah membunuh pasien. Yang membunuh pasien adalah infeksi-infeksi lain yang disebabkan akibat si virus tersebut. Jadi virus HIV ini tugasnya hanya menurunkan daya tahan tubuh si penderita sampai di titik di mana dia akan meninggal akibat infeksi-infeksi dari kuman-kuman lain. Jadi HIV-nya sendiri tidak pernah membunuh. Tapi yang
infeksi-infeksi lainnya itu. Untuk yang sudah positif HIV, yang pertama ketahuilah bahwa Anda membutuhkan pengobatan. Itu yang pertama. Masalah paling besar dari orang yang menderita HIV adalah akan masuk ke fase penolakan, denial, atau depresi, dan biasanya mereka tidak mau berobat. Dan beberapa orang memutuskan ya akan menikmati hidup yang ada, jadi dia tidak akan mau berobat sama sekali. Bahkan beberapa ada yang, kalau kita tahu di luar negeri itu ada yang menjadi ingin menularkan ke orang-orang lain. Nah itu yang permasalahannya. Yang paling pertama kali perlu diketahui pada penderita HIV adalah dia harus sadar dia sakit dan dia membutuhkan pengobatan. Kemudian yang kedua, ya dia harus tahu bahwa sebaik apapun pengobatan dilakukan, dia tetap bisa menulari penyakit ini ke siapapun. Jadi dia harus, tentu saja ada tindakan-tindakan pencegahan yang diperlukan. Apabila ingin berhubungan, tentu saja harus membutuhkan kontrasepsi. Apabila ingin hamil, harus konsultasi ke dokter dan mendapatkan pengobatan. Penggunaan jarum suntik bergantian sama sekali tidak diizinkan, dan jangan coba-coba donor darah. Itu diantaranya. Tentu saja ya, balik lagi ke penyebab penularannya adalah dari darah. Jadi ya jangan menggunakan jarum suntik bergantian. Kalau tidak disadari kita tidak bisa, tapi kalau penggunaan jarum suntik secara disadari itu sangat-sangat berbahaya. Apabila ingin berobat ke salon-salon kecantikan, pastikan, jangan malu-malu, pastikan untuk selalu menanyakan ini jarum baru atau jarum lama. Pastikan itu harus tahu. Kemudian apabila ingin berhubungan seksual, pastikan satu pasangan saja. Dan pastikan pasangannya bersih atau tidak terkena positif HIV. Jangan biasakan bergonta-ganti pasangan seksual, apalagi memiliki hubungan dengan sesama jenis sangat-sangat tidak disarankan. Dan apabila memang harus seperti itu, ya gunakanlah pengaman atau kondom. Ya, kira-kira sekian sesi tanya dokter kali ini. Saya Dr. Richard Swandi, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Omni Hospital Pekayon. We care with passion.